Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang sel. Kalian ingat terlebih dahulu materi di kelas 10 tentang tingkat organisasi kehidupan. Ya, benar. Struktur terkecil dari organisme adalah sel. Sel akan bergabung membentuk jaringan, jaringan bergabung membentuk organ, organ bergabung membentuk sistem organ, dan sistem organ akan bergabung membentuk individu atau satu makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup yang sejenis akan berkelompok atau bergabung membentuk populasi. Jika populasi ini mendiami suatu tempat atau habitat, maka akan terbentuk komunitas. Ingat kembali, komunitas ini ada dua faktor, yaitu faktor biotik dan abiotik. Jika terjadi interaksi antara kedua faktor ini, maka akan terbentuk ekosistem. Ekosistem yang luas dan ditandai dengan vegetasi yang dominan, maka akan terbentuk bioma. Kita lanjutkan. Pada materi ini kita akan belajar tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Kenapa kita hanya belajar tentang sel tumbuhan dan sel hewan? Ya, benar. Karena makhluk hidup di dunia ini hanya ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Sedangkan manusia secara struktural selnya sama dengan hewan, maka manusia termasuk dalam kelompok hewan. Perhatikan baik-baik bagian sel tumbuhan. Kalau kita perhatikan sel tumbuhan, bentuknya keras seperti kaku dan kuat. Kenapa? Lihat bagian yang menyusunnya yang paling luar. Benar, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Bagian berikutnya setelah dinding sel adalah membran sel. Kemudian di dalam sini ada yang berbentuk bulat, kosong. Ini yang disebut dengan vakuola. Kemudian ada yang hijau, ini kloroplas. Iya betul, kloroplas ini mengandung klorofil, nanti akan berperan pada proses fotosintesis. Kemudian ada bagian yang disebut dengan badan Golgi atau Golgi kompleks. Kemudian ini bagian RE. RE adalah retikulum endoplasma. Ada dua macam, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nanti kalian cari apa yang membedakan antara retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Di sini ada bagian yang disebut dengan nukleus atau inti sel, benar. Nukleus ini yang mengendalikan seluruh aktivitas hidup sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom yang mempunyai fungsi pada sintesis protein. Selanjutnya kita lihat gambar sel hewan. Apa yang membedakan dari bentuknya? Kalau tadi kalian lihat sel tumbuhan bentuknya kaku, keras. Kalau sel hewan bentuknya bulat dan sepertinya lunak ya. Coba sekarang kalian tekan tangan kalian. Lunak tidak? Ya, lunak atau lentur. Itu mengapa? Karena tubuh kalian disusun oleh sel hewan. Sedangkan kalian tekan coba meja tempat kalian belajar. Keras dan kaku bukan? Ya, karena meja kalian disusun oleh sel tumbuhan. Dia keras dan kaku karena apa? Karena dia memiliki dinding sel. Kita lihat lagi bagian-bagian sel hewan. Sebenarnya hampir semua bagian-bagian antara sel hewan dan sel tumbuhan sama. Perhatikan, di sini ada membran sel,
kemudian ada sitoplasma atau cairan sel, ada lisosom, sentriol, ada aparatus Golgi atau tadi Golgi kompleks atau badan Golgi boleh. Kemudian di sini ada nukleus atau inti sel. Kemudian di dalam nukleus ada nukleolus atau anak inti sel. Ada cairan inti sel yang disebut dengan nukleoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga ada retikulum endoplasma halus, dan ada ribosom, ada mitokondria. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Gambar yang menunjukkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, dari kedua gambar yang dibandingkan ini, kalian nanti bisa menemukan beberapa perbedaan yang dimiliki oleh hewan atau dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Tadi Ibu sudah sebutkan satu, sel tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ibu akan sebutkan satu lagi. Lihat bagian yang berbentuk bulat besar ini. Iya benar, vakuola. Vakuola hanya ada di sel tumbuhan tetapi di sel hewan tidak ada. Nah, nanti tugas kalian selanjutnya, kalian cari lagi perbedaan-perbedaan lain yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, masih semangat ya belajarnya? Kita akan masuk ke bagian membran sel. Ya, bagian membran sel adalah bagian terluar dari sel hewan tadi. Kalau bagian yang terluar kira-kira apa fungsinya? Ya, membran sel berfungsi sebagai pelindung sel. Tetapi dia memiliki peranan yang lebih penting selain hanya sekedar sebagai pelindung sel, yaitu dia berfungsi pada transportasi sel. Lihat bagian-bagian yang menyusun bagian membran sel. Secara garis besar, membran sel ini disusun oleh bagian berupa bahannya protein dan bahan lemak. Kalian perhatikan, ada bagian yang bersifat hidrofobik dan ada yang bersifat hidrofilik. Bagian-bagian yang menyusunnya ada yang disebut dengan protein intrinsik, ada protein ekstrinsik, ada bagian lemak yang disebut dengan kepala bilayer, ada glikoprotein dan ada glikolipid. Nah, selanjutnya kita akan lihat bermacam-macam transport yang terjadi pada membran sel. Ada dua macam yang disebut dengan transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah transport pada membran sel yang tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi berupa energi ATP atau adenin trifosfat. Yang termasuk dari transport pasif ada 1. Difusi, 2. Difusi terfasilitasi, dan yang ketiga osmosis. Sedangkan yang termasuk transport aktif ada endositosis dan eksositosis. Ini adalah gambar yang membedakan terjadinya transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yang tidak membutuhkan energi, sedangkan transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif yang membutuhkan energi berupa ATP. Ini gambar lagi yang menunjukkan perbedaan
eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah prinsipnya dia keluar dari membran sel, sedangkan endositosis adalah masuk ke dalam membran sel. Endositosis sendiri ada 3 macam yang disebut dengan fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Selanjutnya pada materi transport membran ini kita akan lihat salah satu contoh percobaan yang bisa kalian lakukan nanti, yaitu peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Kita lihat dulu ya, definisi difusi dan osmosis. Di pelajaran kimia sebenarnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis larutan. Ada larutan yang disebut dengan hipotonik, hipertonis, dan isotonis. Apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran yang bersifat homogen. Larutan itu terdiri dari apa? Terdiri dari zat terlarut berupa bahan padat dan pelarut atau bahan cair. Pada peristiwa difusi, ini adalah peristiwa perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan peristiwa osmosis adalah peristiwa perpindahan dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan melalui membran semipermeabel. Itu yang membedakan antara difusi dengan osmosis. Contoh sederhananya adalah apa sih peristiwa difusi? Kalau kalian melarutkan 1 tetes tinta ke dalam air, maka akan terjadi perpindahan dari tinta yang memiliki konsentrasi tinggi ke air yang memiliki konsentrasi rendah tanpa melalui membran semipermeabel. Maka proses difusi terjadi. Sedangkan peristiwa osmosis adalah peristiwa yang dia melalui membran semipermeabel. Contoh sederhananya adalah ketika di rumah kalian menemukan di dapur kalian ada sayuran yang sudah layu. Kemudian kalian rendam dalam air yang segar. Apa yang terjadi beberapa menit setelah kalian rendam sayuran itu? Iya benar, sayurannya menjadi lebih segar. Kenapa bisa menjadi segar? Karena terjadi perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi rendah, air tadi yang kita gunakan merendam, ke dalam cairan yang ada di dalam sayuran yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Mana membrannya? Ya, sayuran itu tadi yang berfungsi sebagai membran semipermeabel. Bisa dipahami ya perbedaan difusi dan osmosis. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada peristiwa osmosis. Pada sel hewan, kalau osmosis itu berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan krenasi atau pecahnya sel. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan, jika terjadi peristiwa osmosis terus-menerus, maka akan terjadi peristiwa plasmolisis, keluarnya cairan dari dalam sel. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar pada materi ini, kalian memiliki satu tugas. Kalian nanti melakukan percobaan tentang osmosis dan difusi. Ini hanya salah satu contoh bagaimana kita bisa membuktikan peristiwa osmosis yang terjadi di alam ini. Kalian boleh menggunakan kentang
yang kalian potong dengan ukuran atau berat yang sama, kemudian kalian rendam dalam jangka waktu tertentu ke dalam tempat yang berbeda konsentrasinya atau berbeda kepekatannya. Setelah itu kalian ukur kembali. Terjadi tidak perubahan ukuran atau perubahan berat dari kentang yang kalian rendam tadi. Atau percobaan sederhana juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan merendam atau memasukkan teh ke dalam air. 1 gelas misalnya kalian gunakan air panas, kemudian gelas kedua dengan menggunakan air biasa saja, kemudian gelas ketiga misalnya menggunakan air yang kalian tambahkan es batu. Kira-kira cepat mana larutnya teh ke dalam gelas antara air panas, air biasa atau air dingin? Sampai di sini dulu bisa dipahami peristiwa transportasi membran sel. Oke anak-anakku, sampai di sini materi tentang sel dan bagian-bagiannya. Untuk selanjutnya materi reproduksi sel akan Ibu sambung pada video berikutnya. Silahkan mencoba percobaan sederhana osmosis. Teruslah bersemangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.